Oke, salah satu klub besar yang sudah Sensei Kishimoto tampilkan di ending bab pertama Boruto itu adalah tentang evolusi Mitsuki. Era time skip nanti ada satu hal yang paling menarik untuk dinantikan adalah perubahan-perubahan signifikan dari para member tim 7. Tak terkecuali adalah masa depan Mitsuki di era time skip. Meskipun dia sekarang membela untuk menyerang seseorang yang dianggap musuhnya Boruto, tetapi kita serasa diberikan energi baru nih dari perubahan lebih lanjut tentang Sage Mode sempurna itu. Di antara segel karma dan tanduk Otsutsuki ini, Mitsuki selalu muncul sebagai antitesis yang sebanding dengan para Otsutsuki tersebut. Nah, berdasarkan perubahan paling sempurna Mitsuki nanti akan seperti Toneri dengan Tenseigan-nya kala itu dan cakranya yang besar. Dan kenapa pula Mitsuki spesial? Nah, kenapa seorang Otsutsuki dan legenda Sannin ini bisa menyanjungnya nih? Ini adalah penantian yang diharapkan dari sosok Mitsuki Sennin. Kita mulai. Yo nakama Shinobi DR-TV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai perkembangan kekuatan dan Sage Mode Mitsuki di era time skip. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah teman-teman, dahulu pun ketika kemunculan Mitsuki sebenarnya ada satu clue menarik dari Kishimoto Sensei. Jika orang ini memanglah spesial seperti halnya Boruto. Tahu kenapa? Adegan Monster Nue di alur Ghost kemarin, Mitsuki lah sebenarnya orang yang mengetahui siapa dalang dibalik tragedi itu. Bahkan Mitsuki menggunakan ularnya nih untuk menemui ketua kelas, semua itu karena Mitsuki. Orang ini lebih awal tahu daripada Boruto maupun Sarada. Selain itu, dalam insiden Utsuha kala itu dan penemuan sosok Kawaki, Mitsuki pun juga menjadi orang pertama yang menyadari benda misteri dan langsung menemukannya dibandingkan Sarada Boruto. Ini menjadi kesimpulan asumsi kala itu jika di masa depan nanti dialah tipe sensor terbaik dalam member tim 7 resmi. Lahir dari sebuah keluarga yang kompleks melegenda yang ditakuti membuat Mitsuki ini sangat istimewa. Di era Orochimaru, ayahnya itu benar-benar melekat kepadanya. Dari soal kekuatan, kecerdasan, dan juga keterampilan, mereka ini begitu mirip. Nah, bedanya Mitsuki itu benar-benar friendly nih orangnya dan ramah kepada teman-teman lainnya. Kepribadiannya pun berkebalikan dengan ayahnya Orochimaru. Nah, kala itu ada hal menarik pula karena ditampilkan dalam beberapa momen ayahnya itu marah kepadanya karena Mitsuki menggunakan teknik pamungkasnya Sage Mode yang notabene kala itu belum boleh dipergunakan. Tapi untuk teman-teman nih, kesuksesan misinya Mitsuki itu melupakan semua hal itu tadi. Itulah kenapa sejak insiden kala itu tubuh Mitsuki secara daya tahan lebih disempurnakan lagi oleh Orochimaru dan sang kakak Lock memberikan organ tubuhnya kepada sang adik Mitsuki. Nah, kisah bagaimana Mitsuki lahir itu memang dikatakan sebagai manusia buatan hasil eksperimen Orochimaru. Namun yang tak kalah menjadi teori heboh kala itu adalah tentang Otsutsuki bulan yang menjadi rujukan atau mungkin DNA Mitsuki sebagian. Teori kala itu ramai kepada Toneri. Hal ini didasari karena warna tubuh Mitsuki yang putih pucat layaknya bangsa Otsutsuki sekarang. Dia pun juga memiliki mata yang tak seperti kebanyakan orang lain nih. Dan mungkin hal yang paling membuat semua orang tambah berpikir adalah tentang Sage Mode-nya sendiri. Nah, kali itu ada prediksi jika di masa depan nanti jika Sage Mode Mitsuki itu terus berevolusi dan bertambah kuat, mungkin aja loh perubahan itu seperti ketika Toneri mendapati kekuatan dari Tenseigan kala itu dan seluruh tubuhnya dilapisi cakra seperti Biju Mode Naruto ketika perang Shinobi keempat. Nah, bedanya cakranya itu berwarna hijau kegelapan atau bahkan hijau toska seperti yang diperlihatkan pada Toneri. Dan itulah dasar-dasar nih yang membuat alur Mitsuki itu akan sangat menarik karena pergerakannya selalu menjadi tanda-tanda dan misteri yang menarik untuk terus diikuti. Sang rembulan malam ini memang dilahirkan untuk tujuan besar Orochimaru yang masih segera dirahasiakan. Nah, sekarang ini teman-teman, sebelum Boruto itu hiatus, Kishimoto Sensei itu serasa memberikan clue kepada kita semuanya bahwa alur time skip akan menjadi salah satu bagian dari panggung perkembangan Mitsuki. Di era identik dengan karma dan segel Otsutsuki itulah Mitsuki tetap berdaya dengan kekuatan rahasianya energi alam Sage Mode. Sebuah kemampuan yang faktanya klan Otsutsuki sendiri itu tak punya kemampuan seperti itu. Kala itu sempat ada momen sebuah fan itu menebak-nebak nih, mungkin kayak jika di masa depannya nanti akan ada battle benar-benar pertempuran antara Mitsuki versus Boruto.
Kita semua memang skeptis tak akan mungkin Mitsuki melawan Boruto karena ia adalah teman terbaiknya. Malah Mitsuki sendiri rela berkorban nyawa untuk Boruto mataharinya itu. Nah ternyata kejeniusan Kishimoto itu membuat alur cerita Boruto benar-benar tak terduga nih, membuat kemustahilan itu segera mungkin. Nah, Mitsuki benar-benar melawan dan akan menghajar Boruto sendiri nih. Ini tak tanggung-tanggung dia sudah mengeluarkan Sage Mode-nya itu. Nah bahkan tampak muncul pula tanduk seperti saat Boruto memasuki ke mode Borushiki atau ketika Kawaki membangkitkan karmanya kala itu. Nah bab kedua itu dimulai nih dan Mitsuki benar-benar berubah pandangannya. Setelah tragedi bersejarah dimulai, chapter 79 memberikan acuan pandangan di sini. Kala itu Mitsuki berlari dan ingin mengejar Kawaki, tetapi karena Boruto khawatir kepadanya karena Mitsuki kehilangan ketenangan itu, Sarada disuruh mengejarnya. Namun tiba-tiba ledakan omnipotence dirilis nih dan semua ninja akhirnya mengetahui letak keberadaan si pengkhianat Boruto. Ya mereka menganggap Kawaki nih, lalu Kawaki mulai dari situ dikenal sebagai Uzumaki Kawaki. Bagi mereka dan ayahnya dibunuh Boruto tadi. Karena itulah Mitsuki yang mengetahui lokasi di Boruto itu langsung berhenti, yang membuat Sarada terkejut dan terheran-heran. Dia putar balik dan berlari, kemudian diikuti Sarada dengan panik. Apa yang terjadi denganmu Mitsuki? Dan tibalah mereka di hadapan Boruto lagi. Kalian berdua kenapa kembali? Apa yang terjadi dengan Kawaki, Mitsuki, Sarada? Begitu tegas dari Boruto. Bukan itu yang mau ku dengar. Apa yang sedang terjadi di sini? Tanya Sarada yang bingung nih. Lalu inilah yang kalian nantikan nih. Nah Sarada, ini akan menjadi hebat dan bahaya. Aku peringatkan jangan terlalu dekat dengan orang itu. Setelah itu Mitsuki menarik pelan-pelan ikat kepala ninja itu sambil menatap penuh amarah kepada Boruto nih. Hal itu membuat Sarada dan Boruto bingung. Boruto ya, kau sudah benar-benar membuatku sangat jengkel. Dan bam, seledakan Sage Mode dengan ular dan tanduk di kepalanya itu dimunculkan lagi. Dan tentunya itu adalah sebuah hal yang luar biasa nih. Boruto Sarada bahkan shock nih dengan apa yang dilakukan Mitsuki. Mereka sangat sadar jika Mitsuki itu berada di mode itu, kekuatan gila-gilaan akan dimunculkan Mitsuki nih. Dan itu adalah sesuatu yang mengerikan. Mitsuki cepat bertanya ini. Aku punya satu pertanyaan lagi. Apa yang kau perbuat pada Hokage ke-7, Boruto? Saat itulah Boruto benar-benar panik dan keringat dingin melihat ambisi semara itu oleh Mitsuki bersiap di mode tempur tertingginya Sage Mode. Tenang Mitsuki. Aku bahkan tak mengerti maksud perkataanmu. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Nah, jadi kau tak mau membicarakan ya? Boruto langsung melompat ke atas cabang pohon itu karena tiba-tiba serangan ular besar dari tanah yang dilakukan Mitsuki sudah dilancarkan. Sarada yang benar panik melihat kemarahan Mitsuki langsung memegang tubuhnya itu untuk berhenti saat aura Sage Mode itu aktif. Mitsuki, tunggu Mitsuki. Kau ini kenapa? Nah Mitsuki itu mengatakan lagi, kau yang mengabaikan peringatan dari kami. Aku tak bisa lagi menjamin nyawamu, Boruto. Lalu mendengar hal itu, Sarada dan Boruto sama-sama terkejutnya tentang apa yang dilakukan oleh Mitsuki. Dari sanalah dimulai chapter kedepannya prediksi pertempuran Mitsuki yang akan mengejar Boruto kemanapun akan benar-benar bisa terjadi nih. Bahkan kaburnya Boruto itu ke hutan saat itu tetapi akan sangat mudah dikejar oleh Mitsuki jika berada dalam mode ularnya karena kecepatannya sangat meningkat jika dalam mode tersebut. Tapi ini juga masih berupa opini lah ya, karena Sasuke pun juga sudah menemukan Boruto dan akan membawanya kabur. Nah siapa yang akan lebih beruntung nih, akan membawa Boruto kabur atau ketemu dengan Mitsuki terlebih dahulu? Karena kejadian itulah kita merasa menganggap bahwa peran Mitsuki itu akan sangat krusial lagi di masa depan nanti. Tapi juga nggak tahu nih ya, apakah nantinya ayahnya Orochimaru juga terkena efek dari omnipotence sendiri seperti Mitsuki. Kalau ya, wah ini akan jadi seperti plot twist yang menarik nih. Tapi kalau enggak, kita akan lebih penasaran lagi cara seperti apa Orochimaru menangkal omnipotence dan akan segera menyadarkan Mitsuki. Apapun itu, jika ia tahu kebenaran yang terjadi, hal yang sama akan ia lakukan seperti Sarada, yakni bertambah kuat untuk melindungi teman-temannya dan orang-orang yang dia sayangi. Terutama rekan terbaiknya yang dipaksa menjadi villain besar sekarang ini, Boruto Otsutsuki. Interesting. Gimana menurut kalian? So, itulah tadi nih pembahasan kita mengenai perkembangan kekuatan dan Sage Mode Mitsuki di era time skip. Thanks a lot guys telah menonton video ini and we'll be come back again.